Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Intan Putri Pratama dengan NIM 132111133015 dari kelas A2 ingin menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem respirasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan respirasi? Respirasi atau yang biasa disebut dengan pernapasan adalah proses menghirup udara bebas yang mengandung O2 atau oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa oksidasi keluar dari tubuh. Proses menghirup oksigen ini disebut dengan inspirasi, sedangkan proses mengeluarkan karbon dioksida disebut ekspirasi. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Organ yang berperan penting dalam proses respirasi adalah paru-paru atau pulmu. Sistem respirasi terdiri dari hidung atau nasal, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Respirasi adalah pertukaran antara O2 dan CO2 dalam paru-paru, tepatnya dalam alveolus. Pernapasan sangat penting bagi kelanjutan hidup manusia. Apabila seseorang tidak bernapas dalam beberapa saat, maka orang tersebut akan kekurangan oksigen atau O2. Hal ini dapat mengakibatkan orang tersebut kehilangan nyawanya. Yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa fungsi respirasi. Di antaranya, yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan pembakaran. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Dan yang ketiga, menghangatkan dan melembabkan udara. Sistem respirasi yang pertama yang akan kita bahas yaitu hidung. Berikut pernyataan tentang hidung. Hidung terdiri atas bagian eksternal dan juga internal. Bagian eksternal menonjol dari wajah dan disangga oleh tulang hidung dan kartilago. Dan selanjutnya lapisan dalam terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat yang dinamakan karang hidung. Hidung atau nasal ini berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke dalam paru-paru atau sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghangatkan udara yang dihirup ke dalam paru-paru. Seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa hidung mempunyai dua lapisan yaitu luar dan dalam. Di lapisan dalam yang dinamakan karang hidung atau concha nasalis yang berjumlah 3 buah, diantaranya yaitu terdapat concha nasalis inferior atau karang hidung bagian bawah. Selanjutnya terdapat concha nasalis media atau karang hidung bagian tengah, dan yang terakhir ada concha nasalis superior atau karang hidung bagian atas. Dan selanjutnya yaitu terdapat beberapa fungsi dari organ hidung, diantaranya yang pertama bekerja sebagai saluran udara pernapasan, yang kedua sebagai penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung, yang ketiga dapat menghangatkan udara pernapasan oleh mukosa, dan yang terakhir untuk membunuh kuman yang masuk bersama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau mukosa atau hidung. Yang selanjutnya yaitu terdapat faring. Faring merupakan organ berbentuk corong sepanjang 15 cm yang tersusun atas jaringan fibromuskular yang berfungsi sebagai saluran pencernaan dan juga sebagai saluran pernafasan. Faring ini juga merupakan organ tubuh tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Dan selanjutnya dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa rongga tekak dibagi dalam 3 bagian. Di antaranya yang pertama terdapat bagian sebelah atas yang sama tingginya dengan koana disebut dengan nasofaring. Dan yang kedua, bagian tengah yang sama tingginya dengan isthmus faucium disebut dengan orofaring. Dan yang terakhir bagian bawah sekali disebut dengan laryngofaring. Oke, next kita akan membahas tentang laring. Laring membentang dari laryngeal junction dan menghubungkan faring dengan trakea. Laring ini terletak di setinggi vertebrae cervical 4 sampai dengan 6.
Laring ini juga bertindak sebagai pembentukan suara. Laring atau pangkal tenggorokan itu dapat ditutup oleh sebuah empang tenggorok yang disebut dengan epiglotitis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi pada waktu ketika menelan makanan menutupi laring. Laring terdiri dari 5 tulang rawan di antara lain. Yang pertama terdapat kartilago tiroid, yang di sini terdapat satu buah yang di depan jakun dan sangat jelas terlihat pada pria. Yang kedua terdapat kartilago artenoid yang mempunyai dua buah yang berbentuk beker. Yang ketiga terdapat kartilago krikoid yang terdapat satu buah yang berbentuk cincin. Dan selanjutnya terdapat kartilago epiglotis yang hanya mempunyai satu buah. Sistem respirasi pada manusia yang selanjutnya yaitu terdapat trakea. Dan trakea ini atau yang biasa disebut dengan batang tenggorok merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda atau huruf C. Sebelah dalam diliputi oleh selaput lendir yang berbulu getar yang disebut sel bersilia, hanya bergerak ke arah luar. Panjang trakea 9-11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Trakea bersifat fleksibel sehingga mampu mengalami kontraksi dan kembali mengalami relaksasi ke ukuran semula. Kontraksi otot polos trakea akan mengurangi ukuran diameter rongga trakea. Dan pada keadaan ini dibutuhkan tenaga yang cukup besar untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Tulang rawan berfungsi mencegah terjadinya penyumbatan dan menjamin keberlangsungan jalannya udara, walaupun terjadi perubahan tekanan selama pernafasan. Di trakea ini juga berfungsi sebagai tempat perlintasan udara setelah melewati saluran pernafasan bagian atas yang membawa udara bersih, hangat, dan juga lembab. Pada trakea terdapat sel-sel bersilia yang berguna untuk mengeluarkan benda-benda asing yang masuk bersama-sama dengan udara pernapasan. Adapun yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan yang disebut dengan karina. Oke, next. Kita akan membahas tentang bronkus dan juga bronkiolus. Bronkus atau cabang tenggorok merupakan lanjutan dari trakea. Ada dua buah yang terdapat pada ketinggian vertebra thoracalis 4 dan 5, mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis set yang sama. Bronkus itu berjalan ke bawah dan ke samping ke arah tampuk paru-paru. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus kiri. Terdiri dari 6-8 cincin yang mempunyai 3 cabang. Bronkus kiri lebih panjang dan lebih ramping dari yang kanan. Terdiri dari 9-12 cincin dan mempunyai 2 cabang. Bronkus atau bercabang-cabang yang lebih kecil itu biasa disebut dengan bronkiolus atau bronkioli. Pada bronkioli tak terdapat cincin lagi dan pada ujung bronkioli terdapat gelembung paru atau gelembung hawa yang disebut dengan alveolus. Selanjutnya yaitu terdapat sistem respirasi paru-paru. Paru-paru ini merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung, yaitu yang meliputi gelembung hawa dan juga alveoli. Gelembung alveoli ini terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Jika dibentangkan, luas permukaannya lebih kurang 90 meter persegi. Pada lapisan ini terjadi pertukaran udara, O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Paru-paru terletak di dalam rongga dada atau mediastinum, dilindungi oleh struktur tulang selangka. Rongga dada dan perut dibatasi oleh suatu sekat yang disebut dengan diafragma. Berat paru-paru kanan sekitar 620 gram, sedangkan paru-paru kiri sekitar 560 gram. Masing-masing paru-paru dipisahkan satu sama lain oleh jantung dan pembuluh-pembuluh besar serta struktur-struktur lain di dalam rongga dada. Selaput yang membungkus paru-paru disebut dengan pleura. Paru-paru terbenam bebas dalam rongga pleuranya sendiri. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Pleura ini dibagi menjadi dua, yaitu terdapat pleura visceral atau selaput dada pembungkus, yaitu selaput paru yang langsung membungkus paru. Dan yang kedua terdapat pleura parietal, yaitu selaput yang melapisi rongga dada luar. Dan paru-paru ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus
yang meliputi lobus dextra superior, lobus media, dan juga lobus inferior. Tiap lobus tersusun atas lobules. Sedangkan pada paru-paru kiri terdiri dari pulmo yang terdiri dari pulmo sinistra lobus superior dan juga lobus inferior. Tiap-tiap lobus terdiri dari belahan yang lebih kecil yang biasa disebut dengan segmen. Paru-paru kiri mempunyai 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan juga 5 buah segmen inferior. Paru-paru kanan mempunyai 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior, 2 buah segmen pada lobus media, dan 3 buah segmen pada lobus inferior. Dan paru-paru ini berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan tubuh. Selain itu, masih banyak lagi fungsi paru-paru, diantaranya sebagai penjaga keseimbangan asam basa tubuh. Bila terjadi asidosis, maka tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan banyak karbon dioksida yang bersifat asam keluar tubuh. Dalam sistem ekskresi, fungsi paru-paru adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam sistem pernapasan, fungsi paru-paru adalah untuk proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Dalam sistem peredaran darah, fungsi paru-paru adalah untuk membuang karbon dioksida di dalam darah dan menggantinya dengan oksigen. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan fisiologi pernafasan. Manusia sangat membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Bila tidak mendapatkan oksigen selama 4 menit akan mengakibatkan kerusakan pada otak yang tak dapat diperbaiki dan bisa menimbulkan kematian. Bila oksigen tidak mencukupi kebutuhan tubuh, maka akan terjadi cyanosis, yaitu adanya warna kebiruan pada bibir, telinga, dan juga lengan dan kaki. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar ini adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan udara dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah pernapasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Masuk keluarnya udara dalam rongga paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dan juga dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Sehubungan dengan organ yang terlibat dalam pemasukan udara atau inspirasi dan juga pengeluaran udara atau ekspirasi, maka mekanisme pernapasan dibedakan atas 2 macam, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Yang pertama yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Terdapat fase inspirasi yaitu berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Yang kedua yaitu terdapat fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Selanjutnya yaitu terdapat pernapasan perut. Pernapasan perut ini merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan juga rongga dada. Mekanismenya pernapasan perut ini dibedakan menjadi 2 tahap, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada fase inspirasi. Pada fase ini otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan juga tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. Yang kedua terdapat fase ekspirasi yang merupakan fase berelaksasinya otot diafragma atau kembali ke posisi semula yaitu mengembang sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar, akibatnya udara keluar dari paru-paru. Dan selanjutnya yaitu terdapat faktor yang memengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan di antara lain. Yang pertama terdapat usia. Balita memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan manula. Semakin bertambah usia, intensitas pernapasan akan semakin menurun. Yang kedua terdapat juga tentang jenis kelamin.
Laki-laki memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan dengan perempuan. Yang selanjutnya terdapat suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh atau demam, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Dan pada berikutnya terdapat juga terkait dengan posisi tubuh. Frekuensi pernapasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan posisi diam. Frekuensi pernapasan posisi berdiri lebih cepat dibandingkan posisi duduk. Frekuensi pernapasan posisi tidur terlentar lebih cepat dibandingkan dengan posisi tengkurap. Dan yang terakhir terdapat juga aktivitas. Semakin tinggi aktivitas, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.